energi kinetik. Dari kata kinetik itu kita bisa menyimpulkan bahwa energi ini dimiliki oleh benda yang bergerak gitu ya. Nah, jadi energi kinetik itu secara pengertian atau definisi adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya. Jadi benda yang bergerak itu memiliki energi berupa energi kinetik. Nah, jadi ketika sepeda motor itu bergerak misalkan dari keadaan diam, maka dia terjadi konversi energi sebenarnya, yaitu dari energi kimia. Energi kimia ini dipunyai oleh bahan bakar, misalkan bensin, kemudian oleh mekanisme mesin, energi kimia ini diubah menjadi energi kinetik sehingga motor bergerak dan ada energi sampingannya yang lain yaitu energi panas. Maka mesin itu akan selalu menghasilkan panas. Kemudian untuk menentukan persamaan energi kinetik, kita akan menentukan persamaan energi kinetik. Sekali lagi, untuk energi itu adalah besaran yang memiliki dimensi yang sama dengan usaha. Dengan demikian kita bisa menentukan persamaan energi kinetik ini dari usaha juga. Energi kinetik ini persamaannya kita bisa turunkan dari ini usaha, yaitu F kalikan S. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ada balok di sini diberikan gaya F di sini, sehingga balok ini bergerak ke kanan yang semula kecepatannya V1, kemudian kecepatannya menjadi V2. Nih. Kemudian balok ini menempuh jarak sejauh S gitu ya, sehingga ada energi kinetik yang bekerja pada balok ini karena balok ini bergerak. Nah, kemudian kalau kita substitusikan lagi, maka kalau kita lanjutkan di sini, energi kinetik ini sama dengan F menurut hukum 2 Newton, ini adalah M dikalikan dengan A. Nah, karena energi kinetik ini adalah energi yang dimiliki benda yang bergerak, maka persamaan-persamaan yang berlaku pada gerak lurus itu juga masih kita gunakan. Persamaan yang berlaku pada gerak lurus kita masih bisa gunakan di sini. Nah, kalau kita mengingat kembali, ada 3 persamaan pada GLBB, yaitu yang pertama VT sama dengan V0 plus AT. Mungkin kita perlu tuliskan lagi agar ingat, ini persamaan yang pertama, VT sama dengan V0 plus AT. Kemudian persamaan yang kedua, yaitu S sama dengan V0 kali T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Lalu persamaan yang ketiga, ini adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2A kali S. Seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari gambar, maka VT itu adalah V2, VT itu adalah V2, sedangkan V0 ini adalah V1. V1 ini kecepatan awal, V2 kecepatan akhir. Kalau kita tuliskan sesuai dengan lambang yang ada pada gambar berikut, maka di sini kita bisa tuliskan jadi V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah 2A kali S. Seperti ini. Kalau misalkan di sini V1-nya atau keadaan awalnya bendanya diam. Misalkan di sini V1-nya 0. Maka kita peroleh di sini V2 kuadrat ini sama dengan 2A dikalikan dengan S seperti ini. Seperti ini, di mana V2 kuadrat ini sama dengan 2 dikalikan A dikalikan dengan S. Nah, kalau kita lanjutkan, maka di sini S ini sama dengan V2 kuadrat dibagi dengan 2A, seperti ini. S sama dengan V2 kuadrat dibagi 2A. Dengan demikian, di sini nanti kita bisa substitusi. S ini bisa kita substitusi ke sini. Nah, kalau kita masukkan, maka S-nya ini menjadi V2 kuadrat dibagi dengan 2A, seperti ini. Ada A dan A di atas dan di bawah, ini boleh kita sederhanakan. Ini dapat 1, dapat 1. Maka EK-nya di sini kita peroleh menjadi M kalikan V2 kuadrat per 2. Atau kita boleh tuliskan setengah kali M kali V2 kuadrat.
Atau yang lebih umum, kita bisa tuliskan EK ini sebagai setengah M kali V kuadrat. Nah, inilah adalah persamaan untuk menentukan besarnya energi kinetik. Energi kinetik yang dimiliki suatu benda itu ternyata dipengaruhi oleh massa dan kecepatan gerak benda itu. Kalau benda itu bergerak semakin cepat, maka energi kinetik benda itu akan semakin besar. Seperti ini. Kemudian kalau M-nya juga besar, maka energi kinetiknya dia juga akan semakin besar. Dengan keterangan bahwa ini EK itu adalah energi kinetik, kita tuliskan saja energi kinetik ini dalam satuan Joule, kemudian M di sini massa satuannya dalam kilogram, kemudian V di sini adalah kecepatan. Kecepatan satuannya dalam meter per sekon. Lalu berikutnya kita akan coba bahas hubungan antara usaha dengan energi kinetik. Kalau di bagian sebelumnya kita misalkan tadi V1-nya ini sama dengan 0. Di sini nanti kita akan coba nilai V1-nya tidak sama dengan 0. Benda di sini, balok, ini didorong oleh gaya F sehingga dia bergerak sejauh S. Sehingga kecepatannya berubah dari V1 menjadi V2. Nah, masih kita gunakan persamaan yang sama tadi, yaitu rumus ketiga dari GLBB. Maka kita tuliskan dulu di sini, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikalikan S. Maka di sini VT-nya adalah kecepatan akhir. Kecepatan akhir dari balok ini adalah V2. Maka ini V2 kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Kecepatan awalnya adalah V1. V1 kuadrat ditambah 2A kali S. Nah, ini kalau misalkan V1-nya tidak sama dengan 0, ini kita bisa pindahkan ke sebelah kiri dulu. Maka ini menjadi V2 kuadrat min V1 kuadrat sama dengan 2A dikali S. Dengan demikian S-nya akan sama dengan V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat per 2A. Nah, tadi usaha itu kita bisa cari dengan persamaan F dikalikan dengan S. Nah, padahal balok tadi menempuh perpindahan dari posisi 1 ke posisi 2, itu besarnya perpindahannya adalah S ini. Dengan demikian, S yang di sini kita substitusikan ke sini. Maka V-nya ini menjadi, F-nya kita substitusi, ini menjadi M kalikan A, dikalikan S-nya, ini kita tuliskan V2 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat dibagi dengan 2A, seperti ini. Sekali lagi ada A di sini, pembilang dan penyebut kita bisa ringkas, dapat 1 seperti ini, sehingga W-nya menjadi, kita bisa tuliskan menjadi setengah M di sini, M dibagi 2, M per 2 itu setengah M, kali V2 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat. Maka W-nya ini sama dengan setengah M V2 kuadrat dikurangi dengan setengah M kali V1 kuadrat. Yang ini tadi kita sudah dapatkan pada persamaan sebelumnya, pada bagian sebelumnya, di mana setengah MV kuadrat itu adalah persamaan untuk energi kinetik. Maka W-nya menjadi setengah M V2 kuadrat itu adalah energi kinetik benda ketika berada pada titik yang kedua atau ketika kecepatannya V2, di mana setengah M V1 kuadrat ini adalah energi kinetik benda ketika di titik yang pertama. Dengan demikian W ini adalah EK2 dikurangi dengan EK1. Atau bisa kita tuliskan W ini sama dengan delta EK. Dengan demikian kesimpulannya bahwa W atau usaha, hubungan antara usaha dengan energi kinetik adalah W usaha. Usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik. Atau kalau kita tuliskan di sini usaha ini sama dengan perubahan energi kinetik.
Ya, lalu kita lanjutkan pada contoh soal dan pembahasan untuk energi kinetik. Nah, di sini ada sebuah benda dengan massa 2 kg, mula-mula bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Kita tuliskan dulu data-data yang diketahui. Benda ini massanya adalah 2 kg, kemudian bergerak, dia sudah bergerak semula dengan kecepatan yang pertama, kecepatan awalnya 72 km per jam. Ini boleh menggunakan lambang V0 silahkan, atau menggunakan lambang V1 juga boleh. Ini perlu kita ubah dulu dalam satuan meter per sekon, supaya dalam satuan SI. Maka kalau kita tuliskan, maka menjadi ini 72 km kita jadikan meter, itu dikalikan 1000, dibagi dengan jam, 1 jam dijadikan sekon, itu adalah sebesar 3600. Dengan demikian V1-nya ini besarnya adalah 72 kalikan 1000 dibagi dengan 3600, maka besarnya adalah 20 meter per sekon. Ini untuk V1. Kalau ini 72 km per jam, ini 20 meter per sekon. Setelah bergerak sejauh 400 meter, berarti S-nya, perpindahannya adalah 400 meter. Kecepatan benda menjadi 144. Kecepatan akhirnya V2 ini menjadi 144 km per jam. Nah, nanti silahkan dikonversi sendiri, dicoba sendiri. Kalau kalian hitung 144 km per jam, itu besarnya sama dengan 40 meter per sekon. Jadi 2 kalinya dari V1. Kalau V1-nya 20, maka V2-nya adalah 40. Nah, kita sudah dapatkan data-data yang diketahui. Sekarang yang ditanyakan dari soal ini adalah usahanya. W-nya berapa? Usaha total yang dilakukan benda ini berapa? Untuk menentukan usaha total ini, kamu bisa menghitung 2 cara, yaitu cara menggunakan GLBB atau cara langsung tadi. Sudah kita temukan hubungannya bahwa besarnya usaha akan sama dengan perubahan energi kinetik. Kita akan pakai cara yang lebih mudah saja, yaitu besarnya usaha ini sama dengan perubahan energi kinetik. W sama dengan delta EK, karena lebih ringkas. Kita nggak perlu harus nyari percepatannya dulu. Kita nggak perlu nyari percepatan, langsung kita bisa gunakan pakai ini. Nah, dengan demikian W-nya kita bisa hitung. Delta EK itu adalah EK 2 dikurangi dengan EK 1. Atau kalau kita lanjutkan lagi menjadi EK 2 setengah M V2 kuadrat dikurangi dengan setengah M kali V1 kuadrat. Dengan demikian W-nya, atau kalau mau pakai hukum distributif juga boleh, ini setengah M-nya dikeluarkan, ini menjadi V2 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat. Kalau kita masukkan angkanya, maka jadi setengah M kali setengah kali M-nya adalah 2 kg dikalikan dengan V2, kecepatan akhir. V2-nya tadi sudah kita hitung, yaitu besarnya 40 meter per sekon, maka ini menjadi 40 kuadrat dikurangi dengan V1-nya 20 kuadrat. Kita ringkas seperti ini, maka W-nya menjadi 40 kuadrat itu 1600 dikurangi dengan 20 kuadrat itu 20 kuadrat ini adalah 400. Dengan demikian W-nya sama dengan 1200, satuannya dalam Joule. Maka dari soal ini, opsi yang benar ini adalah yang C, 1200 Joule.